Selamat sore, selamat datang di Leaders Talk. Bersama saya, Melanie, host Ramadu Kreatif yang akan membawa acara pada hari ini. Influencer, istilah yang melekat pada diri seseorang yang bisa membawa pengaruh besar kepada masyarakat. Namun, tidak begitu demikian. Apabila orang tersebut mempunyai followers yang cukup banyak, juga bisa dikatakan sebagai influencer. Pengaruh menjadi kekuatan utama seorang influencer untuk menjadi public figure dengan reputasi baik dan mampu meningkatkan personal branding yang terjaga. Mungkin banyaklah ya dari kita yang pengen jadi influencer. Nah, tapi dari kita udah jadi belum sih influencer yang membawa dampak positif kepada masyarakat atau perusahaan di mana kita bekerja? Langsung saja kita sambut bintang tamu kita pada sore hari ini, Bapak Erza Pradipta Madana. Halo. Selamat datang Bapak. Iya. Apa kabar? Baik. Nah, di Leaders Talk kali ini kita bakalan membahas tentang influencer. Nah, tema dari Leaders Talk kali ini adalah positif influencer membawa aset perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu, Bapak Erza Pradipta Madana ini adalah kan seorang manajer, seorang manajer yang punya karir yang cukup panjang lah ya, bisa dibilang. Nah, dalam perjalanan karir itu pasti ada lah ya masanya yang namanya influencer dari dalam seorang leader. Tapi influencer ini menurut Bapak dalam berkarir itu seperti apa sih, Pak? Sebenarnya untuk menjadi seorang influencer itu nggak perlu kita punya follower yang banyak gitu kan. Kadang kita itu soalnya punya pola pikir yang agak keliru gitu. Saat saya mau jadi seorang influencer, saya harus punya subscriber yang banyak, pengikut yang banyak, follower yang banyak. Enggak. Sebenarnya untuk menjadi seorang influencer yang benar-benar sejati itu ya siapa diri kita sebenarnya, itu yang kita munculkan yang terbaik dari kita semua. Kita bisa berikan, itu akan pasti akan membawa follower-follower itu dengan sendirinya. Oh, berarti dari awal itu berarti kita nggak membutuhkan, sebenarnya bukan butuh followers yang banyak ya? Enggak juga. Konsistensinya kita dalam pengen jadi di media sosial itu jadi apa gitu ya Pak ya? Di perjalanan karir saya pun juga itu banyak yang mungkin teman-teman sering bertanya, gimana sih caranya gitu kan? Kok bisa kemudian saya sekarang, apalagi yang jadi manajer di Telkom Akses, banyak yang tahu juga bahwa saya bukan dari Telkom gitu. Mereka selalu bertanya caranya bagaimana dari jalur karirnya gitu. Ini menarik sih, ini bakalan menarik ini ceritanya. Jadi saya sangat appreciate dan juga excited dengan tema kali ini, yaitu positive influencer, di mana sebenarnya jenjang karir kita itu nggak selalu dari performance, tapi juga kita informalnya juga harus dikembangkan gitu kan. Karena bagaimana kita bisa mencapai titik tujuan kita kalau hanya formalitas yang kita lakukan. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita harus munculkan juga, karena itu akan membuat lebih ke arah inovasi yang terbuka. Jadi kita bisa akan lebih mudah berpikir out of the box. Nggak hanya terkungkung di situ aja. Contoh kali ini aja, kemarin itu kita dilanda yang namanya corona gitu ya. Sampai sekarang masih corona, masih menjadi momok kita semua, benar ya. Kalau kita mikirin di situ terus, kita nggak akan pernah kerjanya lancar. Dimulainya dari apa? Ya dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita bersama. Dengan apa? Ya kita ajak. Untung saya saat ini adalah seorang manajer gitu ya. Menjadi kalau di Telkom Akses ada culture booster, culture agent, ada di situ ada tahapan tingkatan-tingkatannya. Keuntungan saya harus bisa juga mengajak teman-teman bagaimana mengikuti protokol kesehatan yang benar. Dengan juga tanggung jawab pekerjaan yang harus tetap berjalan gitu kan. Kalau misalkan kita harus terkungkung dalam satu pikiran yang dimana kita ketakutan itu menjadi hal utama, kita nggak akan pernah bisa maju. Nah, sama. Jadi influencer itu yang pertama kita mau, yang kedua kita mau juga berusaha, dan kita berpikir mega,
keluar dari batasan-batasan kita, pasti bisa akan lebih lancar. Dari bahasan kayak ini kan menarik nih bahasannya. Pak Erza sendiri tuh punya nggak sih influencer favorit atau yang diidolakan lah untuk bisa jadi influencer seperti sekarang? Ini siapa sih, penasaran saya itu? Influencer saya banyak influencer saya karena saya nggak akan juga bisa punya karakter seperti ini, kemudian kepribadian saya seperti ini juga banyak andilnya dari influencer saya yang saya ikutin. Terutama ya yang pertama karena saya itu masuk di Telkom Akses mulai dari tahun 2013. Di situ yang pertama kali saya jumpai adalah Pak Winarto beserta Pak Awi. Nah, jadi Pak Awi ini memang benar-benar dari awal saya melihat gitu kan, bagi porsinya kepemimpinan antara Pak Winarto, Pak Arief Wibisono, bagaimana saya melihat caranya, kemudian saya copy, ya saya rubah sedikit sehingga bisa menjadikan jati diri yang saat ini saya panut seperti itu. Kemudian influencer saya yang lain ya masih banyak sih, terutama senior leader saya waktu dulu gitu, kayak terakhir itu yang manajer di saya ada Pak Hendra, yang sekarang mungkin beliau ada di Kalimantan ya, jadi GM di Kalimantan. Tapi dengan baliknya Pak Arief Wibisono sekarang di Jatim Balnus ini, benar-benar membuat saya sendiri termotivasi gitu. Kenapa? Pak Arief Wibisono mungkin kalau dilihat itu, sorry Pak ya, itu rambutnya sudah mulai putih gitu kan. Iya, bener Pak. Tapi jiwanya itu yang mungkin bagi saya itu benar-benar kayak, waduh, ternyata warna rambut itu mengalahkan, tidak kalah atau bisa dikalahkan oleh motivasinya beliau sendiri. Beliau itu kalau dibilang jiwanya, jiwa milenial banget. Jadi sosok yang milenial tapi old school lah itu beliau. Apakah ini jadi benar-benar titik balik di saya mungkin jadi sebelum era Pak Arief Wibisono sama sekarang, sedikit banyak mungkin saya bisa bilang iya. Kenapa? Karena semua orang itu pasti akan selalu berada di zona nyaman. Iya. Nah, dengan adanya karakternya Pak Arief Wibisono yang di sini menjadi influencer saya pun juga begitu, akhirnya pendobrak juga bagi diri saya. Beliau bisa, kenapa saya enggak? Kan gitu. Beliau muda, saya juga bisa muda kan. Tapi ya saya belum tua gitu. Beliau sudah tua kan itu. Beliau sudah pernah muda maksud saya gitu. Jadi Bapak sendiri belum pernah tua sebenarnya. Nah, belum, makanya menang beliau kan itu. Masih menang Bapak Awe lah ya. Tapi unik, dengan pola kepemimpinan Pak Arief Wibisono sekarang, banyak teman-teman sekalian itu yang diajak untuk lebih sering gitu ya, ikut dalam acara culture. Kenapa saya bilang ini menjadi juga baik, saya excited di situ, karena pada saat saya pertama kali di Madura, yang saya pegang pertama dan yang saya viralkan pertama adalah tentang budaya, culture. Kalau culture itu enggak jalan, ya omong kosong, semua prestasi itu bisa diambil gitu. Kenapa? Karena ya kita ingat hakikatnya manusia itu tetap harus ada budaya yang mengatur agar tercapai ketertiban. Terutama dari sisi kedisiplinan itu yang jadi bahan jadi bahan utama dalam budaya yang harus benar-benar ditepati. Nah, kita tahu kan Bapak Awi itu punya program lah ya, biar teman-teman warrior itu tuh harus kreatif, harus mempunyai inovasi-inovasi lebih gitu kan. Karena yang kita tahu tuh regional yang paling banyak acara itu kayaknya regional 5 gitu, regional Jatim Balnus lah ya. Nah, ini Pak Awi lagi nih jadi penggebrak dari program culture ini. Nah, bisa dikatakan tuh program culture ini tuh menjadi langkah awal lah ya, langkah awal untuk menjadi seorang influencer. Dari seorang YouTuber sendiri, karena saya tahu Bapak Erza ini adalah seorang YouTuber juga gitu loh. Dari seorang YouTuber itu kan pasti tahu dunia digital itu kayak gimana, kayak gitu. Konten seperti apa sih yang harusnya dibuat oleh teman-teman warrior untuk mendobrak eksistensi lah, bisa dibilang kayak gitu.
Yang harus dibuat itu kayak gimana Pak kontennya yang harusnya? Media sosial saat ini tuh kalau boleh dibilang sangat berperan ya dalam hal terutama untuk sebuah bisnis itu penting. Jadi media sosial ini penting. Di mana dengan gebrakannya Pak Arif Wibisono juga diminta teman-teman itu kreatif untuk membuat video, konten-konten seperti itu. Itu saya rasa juga menjadi penggebrak sebuah perusahaan untuk melebarkan marketnya. Saat market itu lebar dengan juga dibalutan konten yang baik, pasti akan juga berpengaruh ke bisnisnya. Di mana salah satu bisnisnya Telkomsel sendiri kan juga di IndiHome. Sehingga ya kalau teman-teman sudah buka akun YouTube saya, beberapa itu yang saya munculkan adalah tentang bagaimana Telkom Akses, kemudian bagaimana juga IndiHome itu sendiri, serta apa kegiatannya. Jadi awal mula saya sendiri membuat YouTube yang awalnya tidak ada arah karena ada gebrakan seperti ini, sedikit banyak menjadi tolak ukur juga gitu bagi saya. Oh ternyata konten yang seperti apa harus saya buat, karena dengan hiruk pikuk pekerjaan yang mungkin padat, tapi saya harus juga ada tuntutan membuat video tiap minggunya. Nah, sejalan searah itu bisa jadi hobi sekaligus hasrat yang terpendam bisa dituangkan dengan hal yang baik di YouTube itu. Sebenarnya dari dulu tuh Pak Erza pengen nggak sih pengen jadi influencer muda kayak gitu, atau pengen menonjol di perusahaan, itu gimana sih Pak proses-prosesnya atau untuk menjadi seorang influencer? Kan Bapak Erza tuh langsung terkenal lah gitu, namanya tuh langsung benar-benar siapa sih yang nggak tahu Pak Erza gitu. Kalau keinginan jadi influencer sendiri sebenarnya nggak ada sebenarnya. Jadi ya awalnya hanya saya bekerja dengan baik, memberikan yang bisa saya lakukan dengan mungkin best effort saya gitu ya. Kemudian berpikiran positif terus, meskipun dilanda dengan mungkin isu-isu yang ada, ya tetap saya lakukan secara positif. Kemudian nggak mengeluh lah, ibarat saya nggak pernah mengeluh, saya coba nggak mengeluh, sehingga apa yang saya bisa kerjakan itu selalu bisa memberikan yang terbaik. Karena ya kita ketika berpikirannya negatif juga pasti akan hasilnya jelek gitu loh. Dan yang terakhir mungkin kalau saya gitu ya, saya bukan pengen jadi influencer sebenarnya. Saya sebenarnya cuma pengen sebuah kinerja itu dengan hasil yang maksimal. Dengan cara-cara kerja yang mungkin kadang tidak tidak pada tracknya, karena saya berpikirnya itu adalah mega thinking-nya. Harus seperti apa untuk mencapai tujuan yang lebih besar itu tadi. Nah, di balik cerita itu semua memang ada capek, jenuh, kemudian bosen. Nah, dari kebosan-bosanan itu tadi yang saya alihkan ke arah yang lebih positif lagi di kreativitas, membuat video. Bahkan kadang teman-teman yang kadang sudah tahu sebelumnya saya punya grup band yang ngeband seperti itu aja. Nggak mengurangi porsi pekerjaan, saya bagi waktu dengan baik, kemudian hobi tetap jalan. Iya. Gitu. Kayaknya hobinya sih lebih ke dunia entertain ya Pak. Hobi Bapak Erza tuh bikin konten lah, jadi anak band juga, sempat jadi anak band. Oh jadi iya. Kayaknya, Tungguin. Wah ini kayaknya lagi promosi ya. Tungguin, lagi digodok, lagi rekaman, nanti teman-teman lihat aja. Nah, kalau ada yang pengen bertanya kepada Bapak Erza Pradita Madana ini, kita juga buka question lah ya. Silakan yang pengen buka pertanyaan langsung aja, nanti bakal saya bacakan satu persatu. Nah, ini saya juga pengen nanya sesuatu sih. Kalau misalnya kan sekarang banyak lah ya anak-anak milenial lah, bisa dibilang anak milenial gitu. Sebenarnya pengen menjadi seorang influencer, tapi karena dia malu atau karena mereka itu punya konten yang bingung mau bikin konten kayak gimana, tapi emang ada keinginan untuk menjadi influencer, itu sebenarnya tipsnya apa sih Pak? Yang pertama paling utama, saya nggak nyebut influencer sebenarnya, lebih ke arah
bagaimana cara menjadi star. Kalau kita balik ke jargonnya Telkom sendiri, always the best. Jadi harus pertama yang punya jati dirinya harus benar-benar dimantapkan niatnya bahwa ingin menjadi always the best tadi. Kalau sudah punya dasar seperti itu, apapun yang dilakukan pasti akan lebih mudah. Karena percuma punya keinginan, percuma punya rencana, tapi kalau nggak niat. Nah, setelah niat baru dilaksanakan. Nah, itu aja sih kalau saya. Jadi, sekecil apapun gerakannya, mungkin juga dampaknya sekecil apapun itu, tapi lakukan. Karena ketika kita sudah melakukan, kemudian kita bisa melihat, mengevaluasi diri kita, oh ternyata kurang, kita bisa perbaikin. Kita bisa ganti dengan model yang baru. Nah, ya dari situlah yang mungkin akan dilihat orang, oh dia itu kok gerak terus. Nah itu lama-lama akan terbentuk pribadi yang tadi dikatakan sama teman-teman adalah influencer. Sebenarnya influencer itu ya dia mau bergerak, kemudian mau berinovasi, keluar dari zona nyamannya dia, pasti dilihat orang dia aktif dan menjadi panutan. Coba kita bayangin aja. Kita bayangin aja, nggak apa-apa. Buat teman-teman semua yang melihat, kita coba bayangkan Pak Rify Bisono nggak pernah obrak-obrak. Nah, ya sulit kan? Kan hilang juga Pak Rify Bisono. Nah, Pak Rify Bisono itu sering juga muncul, kemudian aktif, ada yang salah diperbaiki lagi, akhirnya beliau jadi influencernya teman-teman. Sama. Yang saya tiru itunya. Saya tiru nggak berhenti diem di situ. Mungkin yang di area saya di Madura ini, yang mungkin yang kerasa. Karena apa? Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dirasa tanda kutip aneh itu ya. Didenda, kemudian suruh joget, kirim TikTok. Itu kan sebenarnya suatu refreshing yang saya coba lihat arahnya ke teman-teman yang milenial gitu. Itu sih. Loh kalau saya ditanya malu nggak joget itu? Ya saya malu sebenarnya. Tapi karena saya ingin ngajak teman-teman, kita juga perlu refreshment yang baru, apa salahnya dicoba? Kalau ternyata malu ini ya berhentiin, ganti yang baru. Malah TikTok itu jadi ikonnya Madura banget lah ya. Ikonnya Madura itu adalah terkenal dengan TikToknya gitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Salah satunya itu ada bagaimana sih kiat-kiat atau cara-cara Bapak mendapatkan ide-ide kreatif di dalam kepadatan kerjaan yang sangat luar biasa ini? Itu gimana Pak? Cara mendapatkan ide-ide kreatifnya. Padahal kan Bapak Irsa itu sibuk banget lah ya, sibuk banget dibilang jauh dari rumah lah, biasanya juga merantau lah Pak ya. Caranya mendapatkan kegiatan agar mungkin refreshment ya. Saya lebih ke arah tadi media sosial apa sih yang lagi trending. Saya ngikutin itu aja. Kalau misalkan lagi trending ternyata sekarang itu kemarin ya itu TikTok. Ya udah teman-teman saya ajak TikTok. Kemudian saya ngeliat lagi di media sosial itu apa yang lagi trending. Oh, saat ini kan lagi goes. Ya, benar ya? Goes. Ya, ini Madura juga lagi mau goes. Hanya seperti itu aja. Yang penting ketika melaksanakan pilih-pilih dulu. Mana yang memungkinkan dilakukan bersamaan dengan proses pekerjaan yang mungkin padat. Nah, itu yang saya coba pilih. Terus yang kedua, selain media sosial, ya yang pertama dari influencer saya sebelumnya. Apa sih yang biasanya dilakukan mereka untuk ice breaking-nya? Karena saya tahu dengan apalagi di Madura, jumlah orangnya itu sedikit, pekerjaannya hampir sama dengan yang lain, duplikasi pekerjaannya juga banyak terjadi di satu orang. Nggak mungkin kalau saya biarkan pekerjaan mereka dilakukan seperti itu setiap hari rutinitasnya tanpa ada kegiatan yang lain. Contoh kayak TikTok yang biasanya dilakukan teman-teman atau foto 6R. Ada gaya-gaya yang mungkin dirasa membuat orang tertawa. Itu aja. Soalnya kan biasanya dikasih caption juga yang harus pakai caption yang menarik gitu. TikTok apa aja pokoknya harus dicobain lah ya. Pokoknya kalau Madura itu benar-benar terkenal dengan ikon TikToknya sih. Bisa dilihat dari YouTube-nya Bapak Erza itu ada kumpulan TikToknya dari teman-teman yang ada di Madura ini. Kayaknya ini Bapak Awe itu juga ikut sudah join Zoom lah ya Pak ini. Oh ya? Iya, kayaknya Pak Awi juga join Zoom ini. Lalu, apa sih Pak
yang benar-benar nggak bisa dilupain lah Pak. Untuk kan biasanya influencer itu juga banyak yang ngejudge lah atau gimana gitu. Persaingannya seperti apa sih Pak kalau jadi influencer itu? Kalau pengalaman pribadi saya itu ya selama bekerja di Telkom Akses yang mungkin sangat berkesan sampai sekarang itu yaitu saya pernah dipecat itu. Saya pernah dipecat itu di Telkom Akses. Jadi masuk 3 hari, kemudian sama GM waktu itu Pak Didik Sukasti, saya nggak comply atas arahannya beliau, langsung suruh copot seragam pulang. Wah itu pengalaman yang sangat menarik. Benar, jadi memang itu yang sangat berkesan yang akhirnya saya penasaran sama perusahaan ini waktu itu. Perusahaan ini membuat saya penasaran, segampang itu saya dipecat gitu loh. Nah, sekarang setelah masuk, saya paham. Ternyata beratnya beliau-beliau pendahulu, senior leader sebelum saya, itu memang punya tanggung jawab yang besar di Telkom Akses untuk memperbesar perusahaan ini. Nggak gampang kalau saya ngomong, memang nggak gampang. Kelihatannya aja ringan yang dilakukan, tapi sebenarnya itu bisa membuat stres seseorang. Kayak gitu. Jadi kalau suka dukanya, ya proses-proses saya harus mengikuti perkembangan karir sendiri itu juga panjang. Tesnya kadang nggak di sini, tesnya harus saya keluar kota dulu, kemudian juga terpisah jauh dari keluarga, kayak gitu beberapa hari. Itu dukanya gitu ya, terpisah sama keluarga. Tapi kalau sukanya, saya banyak pengalaman baru di Telkom Akses. Saya jujur, sebelum kerja di Telkom Akses itu, kalau naik pesawat, itu seumur hidup saya waktu itu hanya baru sekali kalau salah. Tapi semenjak saya masuk di Telkom Akses itu, naik pesawat, wah sering banget. Berkali-kali ya Pak ya. Sampai Berkali-kali. Luar Indonesia kayaknya ya Pak ya. Nah itu juga, saya ke luar negeri itu juga karena Telkom Akses. Dan itu, caranya gimana? Caranya untuk teman-teman, ikutin itu yang namanya GKM, kemudian atau gugus kendali mutu, kemudian ada culture lagi yaitu Hack Idea. Kegiatan-kegiatan itu saya bilang sangat positif. Kenapa? Kembali sama percakapan saya yang awal tadi, bahwa kita naik karirnya bukan hanya dari performance, tapi bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan inovasi yang ada di Telkom Akses. Muncullah namamu di situ, ikuti kegiatan-kegiatan informal tadi. Saya yakin ketika banyak orang mengenal juga pasti akan lebih mudah untuk meniti karir. Karena kalau bagi saya di Telkom Akses itu memerlukan memang jejaringan yang luas, dalam artian nggak mungkin kita tiba-tiba naik tanpa karena ada orang mengenal kita. Tidak mungkin juga kita bisa meningkat karir kita kalau nggak meningkatkan inovasi-inovasi yang untuk memecah kebuntuan dari proses bisnis yang ada di Telkom Akses. Itu nggak mungkin. Jadi dengan cara itu tadi, kita bisa membangun juga networking yang baik. Di Indonesia itu, Telkom Akses itu tersebar se-Indonesia. Cari teman se-Indonesia itu. Pasti ada lah ya Telkom Akses itu. Ketemunya di mana? Ketemunya teman-teman se-Indonesia Raya itu di mana? Di GKM. GKM, Hack Idea, itu kalian akan ketemu sama orang-orang berbagai macam dari asal daerahnya. Nah, itu di situ sekaligus juga Anda melakukan inovasi, memperluas link networking kita. Nah, itu dapat semua deh. Nah, karena ini kita juga dikejar oleh waktu, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Erza kepada influencer-influencer muda gitu? Apa sih yang ingin disampaikan? Pesan saya terutama ke arah leadership. Pertama, disiplinkan budaya. Itu paling utama. Kemudian ketika kita menjadi leader, ada yang namanya simplify direction. Jadi kita kasih direction itu yang mudah, jangan sulit-sulit, simple, kena, tegas, lugas, tuntas. Yang ketiga itu adalah
perketat dan perkuat teamwork kita. Karena Telkom Access itu nggak akan bisa berkembang atau lebih maju lagi kalau kita bekerja sendiri-sendiri. Bagaimanapun juga, ujung awal IndiHome terpasang sampai pemeliharanya itu ada di Telkom Access. Nah, kita harus bagus dalam hal teamwork-nya, dari antar unit, antar insannya juga. Mungkin itu sih pesan saya tadi untuk teman-teman semua. Menarik sekali ya pembicaraan tentang influencer kali ini. Nah, terima kasih kepada kalian semua yang udah menonton acara Leader Talk kali ini. Sampai jumpa di Leader Talk selanjutnya. Terima kasih.